Zuruhu mengunjungihu kepada Baitul Ma'mur kulayam setiap hari sab'una alfa malakin 70.000 malaikat bertawafi taruh di sana. Soalnya ada di atas. bertawafi dengan melakukan tawaf wassalat dan salat ayyaudu mereka tidak kembali kepada para malaikat ilahi kepada Baitul Ma'mur abadan selamanya. Wasabtul marfu'i dan demi atap al-marfu'i yang ditinggikan. Wasabtu dan demi atap al-marfu' yang ditinggikan ayat samai artinya langit. Wal bait wal bahril masjuri dan demi laut al-masjuri yang dipanaskan. Ya, tapi di sini tafsirnya al-masjuri yang dipenuhi, ail mamlu'i artinya yang dibuat penuh. Ya, perbedaan ulama tafsirnya. Ada yang menafsirkan al-masjur ini artinya dipanaskan. Mungkin bisa juga artinya dipenuhi dengan api, ya. Wallahu a'lam. Ayat mamlu'atnya dibuat penuh. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu lawaqi'un adalah sungguh-sungguh terjadi, artinya akan terjadi. Lanazilun sungguh akan turun bimustahiqihi kepada orang yang berhak kepada azab. Malahu tidaklah lahu bagi azab rabbik min dafi dari orang yang menolak anhu dari azab. Yauma ma'mulun diwaqi'in menjadi makmul artinya diamili dengan kata waqi'. Yauma yaitu pada hari tamuru sama umaura tamuru bergerak memutar, tamuru bergerak memutar asamu apa langit maura dengan sungguh-sungguh bergerak memutar. Tataharraku artinya bergerak, wa taduru dan memutar. Artinya gerakan langit nanti di hari kiamat itu adalah gerakan memutar, ya. Sehingga menciptakan kehancuran di mana-mana, ya, saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa tasirul jibalu dan berterbangan al-jibalu apa gunung-gunung sayro dengan berterbangan. Tasir artinya menjadi apa gunung habaan udara, apa bukan udara, ya, habaan haba itu salah, ya, kiranya hawa itu udara. Ini di dalam ayat yang lain adanya. Uban apa debu, ya, debu, ya, apa itu debu, apa itu turok. Abaan menjadi debu, mansuro yang diterbangkan. Wadal
Wakadzalika kalian ada hal tersebut fi yaumil qiyamati adalah di dalam atau di hari kiamat. Fawailun ay syiddatu adzabin, artinya maka celakalah, sungguh-sungguh celaka yauma idzin, artinya sungguh-sungguh diazab. Syiddatu adzabin, sangatnya azab yauma idzin pada hari itu lil mukadzibina adalah bagi orang-orang. Fawailun maka adapun wail artinya syiddatu adzabin, azab yang pedih atau sangat pedihnya azab yauma idzin pada hari itu lil mukadzibina adalah bagi orang-orang yang mendustakan ar-rusulah kepada para utusan. Alladzina, yaitu orang-orang ini badal ya. Yang adapun mereka mukadzibun al-mukadzibin fi khawdin, ya, di dalam pembicaraan yang kosong ya. Atau di dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat. Khawd batilin, artinya di dalam perkara yang batil, pembicaraan yang batil. Yal'abuna, mereka bermain-main. Yal'abuna, mereka bermain-main. Yatasyaghuluna, artinya mereka menyibukkan diri bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Yauma yud'auna, yaitu pada hari, ya, tersambung lagi pada yauma sebelumnya. Yud'auna, mereka diseret, mereka diseret ila nari jahannam da'a, ke neraka jahannam da'a, dengan sungguh-sungguh diseret. Ayyul fauna, artinya mereka itu di apa didorong, ya, didorong dengan keras, bi'anfin, dengan tanpa belas kasihan. Apa? Al-amr. Saya mau lihat menakik apa harga bi'anfin, ya, benar. Al-anf itu artinya tidak, atau al-unf, ya, juga bisa al-unf, bi'anfin atau bi'anfin. Bi'anfin artinya dengan apa? Dengan tanpa belas kasihan, artinya dengan apa ya? Dengan keras, ya, tanpa belas kasihan. Bisyiddatin, ya, tapi bukan dengan kejam, tapi dengan apa ya? Ya, dengan tanpa belas kasihan, dengan keras, ya. Ayyudfa'un, nantinya mereka itu ya, yudfa' dafa itu kan sebenarnya ditolak, tapi maksudnya mereka itu ditarik bi'anfin, dengan tanpa belas kasih. Badal min yauma tamuru, dari kata yauma tamuru. Wa yuqalu, dan dikatakan apa hal tersebut, lahum, bagi mereka, tabkitan, sebagai pukulan, sebagai pukulan, artinya sebagai apa?
sebagai perkataan yang menyakiti, terkitan sebagai pukulan psikologis maksudnya, pukulan mental bagi mereka. Intinya dengan kata seperti ini, yauma yud'auna, ini lebih kuat dari kata yud'auna, karena yud'auna itu artinya tadi diseret dengan tidak tanpa ampun ya. Kalau yud'auna mereka diajak atau didorong, itu beda. Dalam bahasa Arab lautnya sama kayak kita mengatakan ini ditarik dengan diseret, itu kan beda. Kalau ditarik ya ditarik begini, tapi kalau diseret itu kan kesannya kan agak sadis ya. Ya sama seperti itu, nanti ahli neraka itu diseret ke neraka, ayo masuk neraka, mereka nolak, gak mau. Ya udah. Jadi tidak masuk baik-baik ke neraka, bukan digajak yo masuk neraka yo. Ayo diseret. Kalau kepada ahli surga diajak baik-baik, disambut, dimuliakan. Nah ini ya. Hadirin, inilah neraka. Allati kuntum, yang ada sebagian biha dengan anak tugas tribun adalah mendosakan coba kalian. Alhamdulillah. Apa sihun hada? Apakah sihir hada? ini apa hada sihrun, muqaddam. Apakah ialah sihir hada? Adapun ini al-azab, rupanya azab alladzi tarawna, yang kalian lihat. Kama kuntum taquluna, sebagaimana ada siapa kalian yang pernah kalian melakukan itu. Taquluna, kalian mengatakan fil wahyi, tentang wahyu. Hada, adapun ini wahyu, sihirun adalah sihir. Am antum la tubsirun, atau apakah, atau antum adapun kalian la tubsirun adalah tidak mampu melihat. Islauha, nyalakanlah. Ini perintah Allah. Oh ya, islauha, rasakanlah kepada kalian, kepada anak. Fasbiru, maka sabarlah kalian, alaiha, atas anak. Au la tasbiru, atau tidak sabar siapa kalian. Sabrukum, adapun sabarnya kalian. Wajazaukum, dan paniknya kalian. Jadi panik karena tidak sabar itu jazanya. Sawaun, adalah sama, alaikum, bagi kalian. Di anna sabrakum, karena sesungguhnya sabarnya kalian. La yawma'ukum, adalah tidak bermanfaat untuk kalian. Innama, sesungguhnya tujzauna, kalian akan diberi balasan kepada sesuatu kuntum, yang ada siapa kalian ta'malun, adalah mengerjakan. Ai jaza'uhu, artinya balasannya ma kuntum ta'malun. Saya kalau tiba pada ayat-ayat tentang siksa atau neraka, saya itu takut berhenti di situ. Saya tidak bisa wakof di situ. Kenapa takut? Itu ayat terakhir yang saya baca. Ya, nggak tahu, mati ya. Tak sempat baca Quran lagi. Ternyata ayat terakhir dibaca soal neraka. Alhamdulillah. Takutnya itu terkait dengan kita nantinya. Maka kalau tiba di ayat tentang neraka, saya itu saya lanjutkan sampai tiba di ayat tentang surga. Karena biasanya di mana ada ayat tentang neraka, di situ ada tentang surga. Jadi jangan berhenti di ayat tentang neraka. Hati-hati kalau kita baca Quran. Ini kalau saran saya, tapi sebenarnya tidak berdosa. Mau berhenti dimanapun dalam Al-Quran, selama itu memang ayatnya, ya, memang batas ayatnya, itu tidak berdosa. Cuman ini menjaga-jaga saja, takut begini. Soalnya tiba pada ayat tentang neraka.
Dan kita belum tentu sempat baca Quran lagi. Nanti kita sibuk sudah sana kemari, takutnya belum sempat lagi. Makanya dilanjutkannya. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa na'im, adalah di dalam kebun-kebun surga, wa na'imin, dan kenikmatan. Ada yang menyebut na'im ini nama surga. Fakihina, mereka menikmati, mutalazzizin, artinya mereka merasa lezat, merasakan kelezatan, bima, dengan sesuatu, masdariyatun, masdariyah, atahum rabbuhum, atahum yang memberikan, hum kepada mereka, aqahum artinya yang memberikan, hum kepada mereka, siapa? Kepada mereka al-muttaqin, rabbuhum, siapa? Tuhan mereka, wa waqahum, dan menjaga, siapa? Tuhan mereka, wa waqahum rabbuhum, dan menjaga kepada mereka, rabbuhum, siapa? Tuhan mereka, azabal jahimi, dari siksa neraka jahim. Atofan, diatofkan ala atahum, atas kata atahum, ai bi'idyanihim, artinya dengan memberikan kepada mereka, wa wiqayatihim, dan dengan menjaga mereka. Artinya mereka itu merasa nikmat, dijauhkan dari api neraka, diberikan kenikmatan tersebut, dan dijauhkan dari api neraka. Dan nanti ya satu diri lagi dari ahli surga. Ahli surga itu lupa kalau sudah masuk surga kepada orang-orang yang dari neraka, meski itu dulu adalah kerabatnya. Makanya ya tuh, ya Allah, bagaimana kalau ada orang tua dan anak, orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga, itu anaknya lupa sudah. Lupa, bapak saya itu ibu saya, gitu. Saya itu bapak saya. Semua hubungan itu putus ya, kan? Karena kalau amalnya tidak sama, akhlaknya tidak sama, tidak ngumpul. Makanya kenapa Allah berfirman ya, amrusakum ahlikum naro, jagalah keluarga kalian dan diri kalian dari neraka. Kenapa? Karena tidak ngumpul nanti tidak ngumpul. Pokoknya kalau imannya tidak sama, meski di dunia lekat begini, nanti begitu sudah masuk surga, ahli surga itu lupa. Yang di neraka ingat, saya punya anak masuk surga tuh, kapan bisa saya datang? Ayo saya minta tolong gitu. Suatu saat malaikat membukakan pintu neraka untuk dilihat, atau mungkin lebih tepatnya diperlihatkan sebagian. Lalu orang-orang ahli neraka itu melihat ahli surga kok hidup enak, mereka menggelup apa? Meminta di dalam ayat Quran, an-afidu alaina minal ma', minta air, minta kenikmatan. Ahli surga tidak bisa memenuhi. Misalnya sendiri kamu selama di dunia kafir, begini, ya. Makanya ya semoga semuanya berkumpul di surga Allah. Harus yang mohon ya. So kita sebagai orang tua mohonkan untuk anak kita, untuk keturunan kita. Kita sebagai anak mohonkan orang tua kita. Karena terkadang ada anak yang nanti akan menarik orang tuanya ke surga. Dan ada orang tua yang menarik anaknya ke surga. Ya, itu. Makanya siapa yang paling soleh, yang paling bertakwa, itulah yang akan menjadi penarik bagi yang lain. Murid akan menarik gurunya, bisa. Guru juga menarik muridnya. Kita siapa yang menarik? Ya tentu orang-orang yang kita cintai, yang lebih dulu beriman. Guru-guru kita, mungkin mbah-mbah kita, orang-orang yang soleh, mungkin beliau dulunya, ya semoga ditarik ke surga Allah. Amin. Amin ya rabbal. Tapi ya itu sampai di sini. Pokoknya kalau tidak sama imannya, akan berkumpul. Ini dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang tadi dibaca tafsirnya, ada satu keterangan mengenai Baitul Ma'mur ya, sedikit. Baitul Ma'mur itu apa? Itu Ka'bahnya para malaikat.
tempatnya lurus tapi jauh ya kalau secara jarak fisik dari kita dengan Baitullah yang ada di Mekah. Jadi kalau ini Baitullah Ka'bah, maka lurus dengan ini di langit ketiga atau langit ke-6 ya tadi itu ada Baitul Ma'mur namanya ya. Nah, kita meyakini meski kita tidak mampu melihatnya atau di langit ke-7. Jadi ada Baitul Ma'mur dan salah satu ciri dari Baitul Ma'mur ini ramai sekali. Bayangkan setiap hari ditawafi, artinya diputerin. Sama kalau manusia berputar di Ka'bah, para malaikat berputar di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, dan mereka salat di sana lalu tidak kembali. Suatu saat Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj diperlihatkan Baitul Ma'mur ya. Jadi itu tempatnya lurus dengan tempatnya Ka'bah, itu lurus. Informasi atau berita gaib ya, karena ini dunia para malaikat. Ya, ini Allah a'lam bishawab dulu ya. Yang penting ngaji supaya tetap dicatat termasuk dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Amin. Semoga dapat syafaatnya Al-Quran. Semoga dapat barokahnya Al-Quran. Dan nanti di surganya Allah ya, orang di surga itu juga akan membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah bacaan di dunia dan di akhirat. Orang kalau di dunia senang baca Al-Quran, maka di surga juga akan senang baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah bacaannya ahli surga. Maka kalau ingin jadi ahli surga, bacalah Al-Quran. Jangan malas-malas, perangi kemalasan kita membaca Al-Quran itu. Meski kita membaca 1 kaca, 2 kaca, baca. Karena itu akan menjadi bacaan kita di akhirat nanti. Kalau kita ditakdirkan masuk surga Allah. Dan harus punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi ahli surga. Ya harus punya keinginan. Jangan kemudian dalam terbersih keraguan dalam diri kita, karena kalau kita ragu pasti itu berarti tandanya iman kita tidak kuat ya kepada surga Allah. Apa benar ya ada surga ya? Jangan sampai terbersih itu. Kalau terbersih itu segera istighfar, karena takutnya Anda tidak percaya surga. Orang tidak percaya surga ya pasti akan neraka. Jadi jangan terbersih, tapi yakin ada tempat yang Allah janjikan surga. Harus yakin. Seyakin-yakinnya. Nah itu tempat itu sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Al-Quran serta Rasulullah SAW. Cuman di dunia kita hanya bisa mengenali ciri-ciri dari ahli surga. Ciri-cirinya ada. Cuman belum bisa tahu apakah itu memang orang masuk apa orang yang sudah pasti masuk surga. Cuma ciri-cirinya di sini ditunjukkan oleh Allah. Ya ciri-cirinya seperti apa? Ahli surga itu ciri-cirinya tidak berkata-kata kotor, omongannya lembut, ya. Tidak berkata-kata yang keji. Itu ciri ahli surga. Orang senyum, dermawan, ciri-ciri. Tentu sholatnya juga ada. Semoga jadi ahli surga semuanya ya Allah. Pokoknya yang penting masuk surga, mau ditaruh dimanapun ya, yang penting di surga ya Allah. Mau ditaruh di surga yang paling bawah sampai yang paling atas, yang penting di surga ya Allah. Cuman kalau mau yang lebih ya harus di surga yang paling atas, karena di surga paling atas itulah tempatnya para nabi dan rasul. Pernah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu disebut dengan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Baik, demikian yang bisa kita pelajari insyaallah pada pagi ini. Semoga menjadi awal tahun yang barokah. Semoga semuanya diberi umur yang panjang. Ya 2023 ini kita panjang umur ya.
di sini ya. 2023 kalau berpisah sampai lebih duluan ke alam kubur gimana Mas? Ya, nanti cari-cari sama temennya ya. Kasihan ya kalau duluan gitu kan, masih belum sempat selesai mencari ilmu, walaupun masih pahalanya besar. Orang kalau meninggal sebagai santri itu ya, sedang ngaji terus meninggal itu jelas di surga itu. Itu kenapa? Karena dia sedang mencari ilmu ya, tapi tidak tahu di surga yang nomor berapa gitu kan. Tapi insya Allah yang hadirnya itu ciri-cirinya orang meninggal dalam mencari ilmu itu, insya Allah itu masuk cirinya ahli surga. Nah, cuma harapannya semoga panjang umur ya, karena sebaik-baiknya umur adalah orang yang panjang umur, sebaiknya hidup adalah hidupnya orang yang panjang umur dan jalan kebaikan. Dan bahkan kemarin itu waktu songkan-songkannya ya, sedang sakit, pengasuh yang mondok hanya untuk pengasuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zulfizaini, semoga beliau dikarunia panjang usia. Beliau kemarin itu sudah Masyayikh Nurul Jadid kayak Abdul Rahman Zaini, Isyandai, semuanya semoga panjang usia. Kemarin itu ada cerita ya, bahwa ketika beliau songkan kayak Zulfi songkan, pengasuh songkan, beliau saya tanpa sengaja membaca status WA-nya. Waktu itu saya masih ada di Madinah, saya itu ada di Masjid Nabawi. Saya tidak sengaja itu, masya Allah mungkin itu betul. Saya baca status WA-nya beliau, ada doa dalam bahasa Arab. Apa yang dimohonkan adalah jadi kembali diaminkan, semoga cita-cita beliau dikabulkan Allah. Ya, beliau mohon panjang usia ya, sampai lebih dari 100 tahun. Itu doanya. Subhanallah. Guru-guru kita itu punya cita-cita yang tinggi, tapi rata-rata memang masyayikh kita itu panjang usia ya. Ya, menurut saya Kiai Sufyan itu 99, kalau nggak 98, 99. Ya, rata-rata di atas 70. Kenapa? Karena mereka ingin mengukir, beliau itu ingin mengukir prestasi dalam hidup itu adalah dengan amal soleh panjang-panjangnya, mumpung masih hidup. Kenapa? Supaya tambah bahagia di akhirat nanti. Nah, ini. Jadi jangan minta Pak pendek umur, sudah tak tahan sakit begini, mending saya mati saja. Tidak boleh minta doa seperti itu ya. Tapi kalau terpaksa berdoa, kata Nabi kalau terpaksa orang itu tidak tahan dengan ujian-ujian, dia terpaksa harus memohon untuk hidupnya ini diakhiri. Jangan berdoa minta mati, tidak boleh. Tapi berdoalah seperti ini, ya Allah, jika hidup bagiku adalah lebih baik, maka hidupkanlah aku. Tapi jika mati lebih baik, maka wafatkanlah aku. Ini boleh seperti itu Pak. Itu kalau terpaksa. Tapi jangan berpikir itu kalau bisa ya. Paham? Ya, kenapa? Jalani hidup itu seberat apapun dengan tabah, karena itu ganjarannya besar. Ini beliau mohon berdoa semoga usianya dipanjangkan, semoga dikabulkan oleh Allah ya. Itu juga orang tua kita semuanya sepanjang umur dalam amal soleh, dalam kebaikan, dalam kesehatan, semuanya dikabulkan oleh Allah. Semoga ini yang di depannya juga panjang umur. Amin ya Rabbal. Hanya kalau sudah sesak nafas itu saya udah kayak mau mati aja itu. Jam-jam tertentu, terkadang beberapa hari sekali, kadang Alhamdulillah tiba-tiba sesak nafas, udah kayak sakratul maut aja, tapi ngerasanya enggak, masih banyak umur, sembuh lagi kan. Ya, semoga semuanya banyak umur ya. Dan yang kedua, semoga tahun 2023 ini rezekinya barokah. Ilmu baik rezekinya semua, hanya cita-citanya, dan yang mau kuliah juga bisa kuliah, yang mau
melanjutkan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, dan semoga diberi kemudahan berziarah ke tanah suci dan Madinah. Semoga semua doanya, semoga semua yang hadir ini saya doakan semoga sampai ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Insyaallah semua santri saya akan ke Mekah Madinah insyaallah. Alhamdulillah, ini beberapa santri alumni sudah ada yang diajak umroh begini oleh orang tuanya. Semoga semuanya milad saja ya, semuanya milad. Jangan khawatir, sebelumnya orang tua saya tak punya uang, jangan bilang begitu. Doakan saja, perbanyak baca selawat, doakan akan mampu sampai membawa. Jangan mengatakan orang tua saya tak mampu. Jangan itu. Doakan semoga semuanya dimampukan untuk ke tanah suci, amin. Juga semua alumni dari Mawaddah, dari semoga di tahun 2023 ini diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina salih al-Fatihah. Ini Asmaul Husna untuk awal tahun. Ayo baca bersama-sama dengan harapan tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal, ya akhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya badi', ya badi', ya badi', ya badi', ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan awal yang baik bagi kami dan akhir yang baik bagi kami. Nas'aluka husnul khatimah. Al-Fatihah.